Shalom adik-adik. Hai. Hai. Mari kita bersatu dalam doa kunci tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mahu memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan menyertai kami sepanjang kelas ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Malaikat tinoringan ninangahabalno dihabalno komosihan sitanag domba. Sunyi malam di kami, bintang bersinar terang, lahir ke dunia anak yang kudus, Gloria. Putra yang kudus, Kaulah penebus dosa si anak manusia. Siksa derita dan yang terhingga, Kau rela semuanya. Hari berhimpun di Betlehem, sembah anak penebus, Juru selamat manusia. Gloria. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kada kono korosika warokiha bangsa iso habal konsapatan lo sompo menggunan. Halo, shalom. Shalom anak-anak sekalian dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nah, sudahkah Yesus lahir di hati kamu? Mari kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16 hingga 18. Yohanes 3 ayat 16 hingga 18 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di hari kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus, kita diingatkan, disegarkan, disedarkan bahwa betapa begitu besar kasih Allah kepada kita dalam menyelamatkan manusia yang berdosa seperti saya dan kita semua. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Rasul Yohanes
yaitu salah satu ke-12 murid Yesus, ia mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, kamu dan saya, Allah telah mengutus Yesus Kristus supaya jika kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa, melainkan kita memiliki kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, apa itu hidup kekal? Apa itu hidup kekal ya? Oke, hidup kekal itu adalah hal bukanlah berkaitan dengan kehidupan jasmani, tubuh kita, ataupun kedagingan kita ini, bahwa tidak ada kematian. Tetapi merujuk kepada jiwa rohani kita, bahwa adanya kehidupan seterusnya, yaitu kehidupan di surga nanti. Saya percaya semua kita mau masuk surga. Semua kita mau menjadi orang yang percaya, sebagai orang yang Kristen. Itu pasti akan memiliki kehidupan kekal, yaitu kehidupan di surga nanti. Di ayat yang ke-17, menurut penulis, yaitu Rasul Yohanes, dengan lahirnya Yesus ke dunia adalah bukan untuk menghakimi dunia, tetapi ia datang untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Kita itu orang-orang yang berdosa, yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Anak-anak tahu apa itu dosa? Dosa itu adalah boleh saja sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, katakan, yang tidak menyenangkan hati Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai contoh, kalau kita menghina orang, itu baik atau tidak? Kamu sudah menyakiti hati kawan-kawan kamu, jadi itu adalah dosa. Kita tidak boleh menghina orang, itu dosa, tahu adik-adik? Jadi kita itu orang-orang berdosa yang tidak mampu untuk mengampuni dirinya sendiri, melainkan hanya belas kasihan, anugerah kasih karunia Tuhan yang dapat mengampuni kita. Di ayat yang seterusnya, yaitu ayat yang ke-18, Rasul Yohanes mengatakan, asal sahaja kamu percaya kepada Tuhan Yesus, meletakkan sepenuhnya iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Nah, di hari yang bergembira ini, bersama-sama dalam menyambutkan Natal, dimanapun kita, untuk memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengingati akan kasih Tuhan kepada kita, pada umatnya, dan menjadi image Kristus untuk mengasihi sesama manusia. Meskipun sukar untuk dilakukan, namun percayalah Tuhan akan memampukan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukannya. Anak-anak, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kamu? Sudahkah Yesus lahir di hati kamu? Sudahkah kamu percaya Yesus sebagai penyelamat hidup, menebus dosa-dosa kita? Kita telah berdosa dan telah terpisah dari Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan yang sempurna untuk kamu dan untuk kita semua, maka Allah telah mengutus Yesus, telah lahir untuk kita, telah mati untuk kita di kayu salib, bagi menanggung dosa, bagi menanggung hukuman orang yang berdosa. Hari ini kita bersama-sama menyambut Natal. Nah, kenapa Yesus harus lahir di hati kita? Kenapa Yesus harus lahir di hati anak-anak, di hati saudara-saudari? Yesus lahir di dunia dengan segala pengorbanan yang dilakukannya terhadap manusia yang berdosa. Adalah suatu pengorbanan dalam menyelamatkan orang-orang berdosa. Semuanya itu demi kerana kasihnya terhadap umatnya.
Sebab itu, seperti mana Yesus itu kasih, Ia mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Selamat menyambut hari Natal, dan Tuhan memberkati. Amin. Si kota di Raja Daud, nakalandai piano. I Kristus i Tuhan tokoh, piano emot dikong. Shalom, karanku Eriskosen. Antad Jumaat Gamizal. Mamasaw ko, yaya kapot, hayat habaram lima. Boros Yesus, yoko dite, itahako, ikapasusan ko, to ipamasi ko, sa kawiya idomba ko kadi Yesus. Konsabatan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.